Kali ini kita mau coba pecahin salah satu misteri arkeologi paling menarik dari jantung Sumatera. Ini adalah sebuah kisah tentang kerajaan yang hilang, sebuah hadiah antar raja, dan petunjuk-petunjuk yang entah kenapa terpisah sejauh 5 kilometer. Nah, pembahasan kita kali ini sumbernya dari sebuah buku penting yang terbit tahun 2006. Judulnya Menguak Tabir Darmasraya. Jadi, ini bukan sekedar ulasan buku ya, tapi kita akan ikut menelusuri alur pemikiran di dalamnya untuk memahami teka-teki sejarah yang disajikan dalam publikasi arkeologi yang luar biasa ini. Oke, kita mulai ya investigasi sejarahnya. Dan ini semua berawal dari satu misteri utama yang, jujur aja, bikin bingung banget. Coba deh bayangin, Anda itu seorang arkeolog. Terus, Anda nemuin arca yang keren banget, sebuah mahakarya. Tiba-tiba 5 kilometer dari situ, Anda nemu alasnya. Lengkap sama prasastinya yang ngejelasin asal-usul arca itu. Loh, kok bisa misah sejauh itu? Nah, pertanyaan inilah yang jadi inti dari pembahasan kita. Dan ini dia nih, biang keladi teka-tekinya. Di satu sisi, ada arca Amogapasa yang megah, ketemunya di situs Rambahan. Di sisi lain, ada alasnya yang ada tulisannya, ketemunya di situs Padang Roco. 5 kilometer loh jaraknya, jadi pertanyaannya, yang dipindahin itu arcanya atau alasnya? Dan yang paling penting, aslinya itu di mana? Oke, sebelum kita bisa pecahin misterinya, kita harus paham dulu settingnya. Di mana sih cerita ini terjadi? Gimana kondisi geografis dan sejarahnya saat itu? Nah, ini dia panggung utamanya, Sungai Batanghari. Ini bukan sembarang sungai ya, dulu ini tuh ibarat jalan tolnya peradaban kuno di Sumatera. Di sepanjang sungai inilah kerajaan-kerajaan besar lahir dan mati, di tanah yang dulu dijuluki Suwarna Bumi, alias Tanah Emas. Sekarang, yuk kita kenalan sama para aktor utamanya. Ada kerajaan, raja-raja, dan tentunya satu peristiwa penting yang ninggalin teka-teki batu ini buat kita semua. Jadi, kerajaan Melayu ini ceritanya panjang banget. Pertama kali disebut di catatan Tiongkok itu tahun 644 Masehi. Terus, sekitar tahun 685, Melayu jadi bagian dari kemaharajaan Sriwijaya yang super kuat. Nah, kita lompat ratusan tahun ke depan ke momen kunci kita, tahun 1286. Disinilah Raja Kertanegara dari Jawa ngirimin arca Amogapasa sebagai hadiah. Dan beberapa puluh tahun kemudian, di 1347, muncul satu tokoh penting banget, Raja Aditya Warman. Nah, ini dia barang bukti nomor satu kita. Benar-benar kesaksian langsung dari masa lalu. Di alas arcanya, itu tertulis jelas banget. Katanya arca ini dibawa dari bumi Jawa ke Swarna Bumi untuk ditempatkan di Darmasraya. Ini bukti yang nggak bisa dibantah. Arca ini adalah hadiah diplomasi. Dan tujuannya spesifik, sebuah tempat bernama Darmasraya. Biar makin jelas, siapa aja sih yang terlibat dalam transaksi ini? Di satu pihak, ada Raja Kertanegara dari Singasari di Jawa. Dia raja kuat yang lagi butuh teman. Di pihak lain, ada Raja Tribuwana Raja dari Melayu di Sumatera, penguasa kerajaan yang posisinya strategis banget. Jadi, arca ini bukan cuma karya seni, ini simbol pertemanan dan aliansi politik di abad ke-13. Oke, sekarang kita masuk ke mode detektif. Kita punya 2 lokasi kejadian perkara utama nih. Yuk, kita bedah satu persatu bukti-bukti yang ada di tiap lokasi buat nemuin si ibu kota yang hilang ini. Ini dia rangkuman berkas kasusnya. Di Padang Roco, kita nemu apa? Alas arcanya, kompleks 4 Candi Bata, arca raksasa Bahairawa, dan banyak artefak lain. Lokasinya di dataran luas. Sementara itu, di Rambahan, kita nemu arca utamanya. Strukturnya cuma gundukan tanah di atas bukit. Artefak lainnya hampir nggak ada. Jadi jelaskan masalahnya, satu tempat punya semua infrastruktur kayak ibu kota, tapi tempat satunya lagi punya arca utamanya. Jadi Darmasraya itu yang mana? Coba kita lihat lebih dekat ke Padang Roco. Lihat deh sisa-sisa candinya. Ini bukan cuma satu bangunan, tapi sebuah kompleks candi yang lumayan besar. Kalau ada beberapa candi kayak gini, itu artinya tempat ini adalah pusat kegiatan yang penting banget. Entah itu pusat keagamaan atau pemerintahan. Dan bukti di Padang Rokoch itu banyak banget. Selain alas arca, ada arca Bairawa yang tingginya 4,4 meter. Gede banget. Terus ada parit-parit dan kanal buatan manusia. Ini nunjukin ada perencanaan kota yang matang. Belum lagi tumpukan keramik dari dinasti Song di Tiongkok, ini bukti perdagangan internasional. Semua ini ngegambarin sebuah kota yang maju, sibuk, dan terkoneksi dengan dunia luar.
Yah, cocok banget jadi ibu kota. Dan ini dia si Arca Bhairawa yang super megah. Sosoknya yang sangar ini dipercaya sebagai gambaran Raja Adityawarman, orang yang kita sebutin tadi. Ingat-ingat ya namanya karena dia ini kunci buat mecahin semua misteri ini. Sekarang kita pindah ke situs Rambahan. Wah, bedanya jauh banget. Di sini nggak ada tuh kompleks candi. Yang ada cuma munggu atau gundukan tanah ini di atas bukit yang disebut warga lokal Bukit Braholo atau Bukit Berhala. Posisinya sih strategis, tapi bukti arkeologinya minim banget dibanding Padang Roco. Jadi, kita balik lagi ke masalah utamanya. Satu lokasi punya semua tanda-tanda sebagai ibu kota yang besar dan ramai. Lokasi satunya lagi malah punya artefak utama yang, menurut prasasti, harusnya ada di ibu kota itu. Gimana cara kita nyambungin dua fakta yang kelihatannya saling bertentangan ini? Nah, sekarang kita sampai di bagian puncaknya. Disinilah kita bakal ngebongkar sebuah teori keren dari buku ini yang bisa nyatuin semua petunjuk jadi satu cerita yang masuk akal. Tapi sebelum kita ke solusinya, kita bedah dulu arti nama Dharmasraya. Ini dari bahasa Sanskerta. Dharma itu artinya hukum atau kebajikan. Asraya itu artinya landasan. Jadi, Dharmasraya itu artinya sebuah tempat yang dibangun di atas hukum dan ketertiban. Keren ya? Nama yang prestisius, pas banget buat nama ibu kota kerajaan. Oke, ini dia teorinya. Simpel aja dalam 3 langkah. Pertama, tahun 1286, Arca Amogapasa yang utuh sama alasnya dipasang di Padang Roco yang waktu itu adalah ibu kota Dharmasraya. Beres. Kedua, sekitar tahun 1347, raja baru yang bernama Adityawarman mindahin arca utamanya ke tempat baru yang lebih terhormat di Rambahan. Ketiga, alasnya yang berat dan ada tulisannya itu sengaja ditinggal. Kenapa? Karena yang penting itu prosesi pemindahan arcanya sebagai bentuk penghormatan. Terus pasti Anda nanya, kenapa repot-repot mindahin arca segede itu? Jawabannya, dan ini dia kuncinya, adalah untuk menghormati leluhur. Dan disinilah semua kepingan puzzle-nya nyambung. Ingat kan Raja Adityawarman? Ternyata ayahnya yang bernama Adwaya Brahma itu adalah pejabat dari Jawa yang mimpin rombongan pengiriman arca itu di tahun 1286. Ini bikin Adityawarman punya hubungan darah langsung sama Istana Raja Kertanegara di Jawa. Jadi dengan mindahin arca itu ke tempat yang tinggi dan sakral, Adityawarman itu lagi nunjukin rasa hormat yang luar biasa, baik secara pribadi maupun politik, ke leluhurnya yang hebat dari Jawa. Jadi kesimpulannya begini, Padang Roco adalah ibu kota Dharmasraya. Bukti arkeologisnya kuat banget. Arca Amogapasa dipindahkan sekitar 60 tahun kemudian oleh seorang raja baru karena alasan keluarga dan penghormatan. Dan tindakan dia itulah yang tanpa sengaja menciptakan misteri berumur 700 tahun yang kita bahas hari ini. Oke, misteri ibu kota yang hilang ini mungkin udah terpecahkan, tapi ini justru memunculkan satu pertanyaan lain yang lebih besar. Kalau satu misteri aja bisa kayak gini, kira-kira rahasia kuno apa lagi ya yang masih terkubur di tanah Suwarna Bumi dan masih nunggu untuk kita temukan? Sejarah selalu punya cerita baru untuk kita gali.